Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali pagi hari ini untuk ibadah perayaan Paskah, ibadah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kita semua. Mari kita memulai ibadah kita. Kita akan mengucap syukur bersama-sama karena kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku.
kemenangan yang Bapa anugerahkan melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas maut. Pagi hari ini kami sangat bersyukur dan memuji-muji nama-Mu, karena Engkau besar, kuat, dan dahsyat. Engkau yang mengalahkan segala tipu daya, kuasa kegelapan dunia ini. Dan saat ini Bapa, kami ada dalam hadirat-Mu. Kami mohon Roh Kudus, Engkau mengurapi kami semua, Engkau memberkati kami semua. Biarlah pertolongan dari surga turun atas kami semua. Haleluya. Kami tabiskan ibadah Paskah, kebangkitan dan kemenangan Yesus pagi hari ini hanya di dalam nama di atas segala nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya.
kita. Dia bangkit dan hidup bagi kita. Kita bersuka cita karena kasih Tuhan luar biasa. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menikmati hadirat-Nya. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwa.
luar biasa. Terima kasih Engkau sudah tebus kami dari segala dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Urapi kami dengan kuasa-Mu. Kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mau Tuhan. Kami siap untuk menikmati firman Tuhan. Makasih Bapa. Berfirman Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Kemuliaan, kehormatan hanya bagi Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa di langit dan di bumi, bahkan di bawah bumi sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman. Sembunyikan hamba-hamba-Mu di balik salibnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkan, membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya persilakan kawal tim musik, silakan duduk. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan ini. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan membaca firman Tuhan ini, jemaat Tuhan akan menyimak bersama-sama. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sekarang sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Ayat 19. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat
yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, ada apa dengan mata dan hatimu? Jemaat Tuhan yang dikasihi, tujuan Tuhan bagi umat yang telah ditebusnya, Tuhan inginkan kita percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Maksudnya, Dia mau supaya kita percaya bahwa Dia, Yesus, adalah Juru Selamat satu-satunya, 100%. Tidak ada yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan hidup yang dialami murid-murid. Yang membuat mereka menjadi bimbang, kecewa, dan lain-lain. Kalau kita mengikuti konteks pembacaan firman Tuhan tadi, begitu murid-murid merasakan ketakutan, kebimbangan, sehingga membuat mereka ragu-ragu, sehingga membuat mereka tidak dapat percaya kepada janji-janji Tuhan. Tidak jauh berbeda dengan murid-murid yang lain seperti Yudas.
Petrus, Thomas. Kita tahu bahwa Yudas dia adalah murid Kristus, tetapi hatinya membuat dia berbalik. Dia menjual Tuhannya sendiri. Petrus, karena situasi dan kondisi pada waktu imam-imam kepala menangkap Kristus, dia menjadi ragu-ragu, dia menjadi takut, dia menyangkal Kristus. Thomas, pada waktu Kristus telah bangkit, murid-murid menyatakan kepadanya bahwa Yesus telah bangkit. Dia ragu-ragu, dia tidak percaya, dia ada dalam ketakutan. Keraguan itulah yang membuat dia melupakan janji-janji Tuhan. Apa bedanya dengan kedua murid yang membuat perjalanan pada saat peristiwa kebangkitan itu terjadi? Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-13, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Ada 2 orang murid yang membuat perjalanan pada saat peristiwa kebangkitan Yesus, yaitu murid-murid yang sangat mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan murid-murid ini? Mereka sama. Sekali lagi saya katakan mereka sama dengan Yudas, Petrus, Thomas. Mereka ada dalam ketakutan. Akibat dari keraguan dan ketakutan itulah membuat mereka lupa bahwa Yesus hadir berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus hadir berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi karena situasi dan kondisi, ketakutan yang berkepanjangan dari awal penderitaan, mulai peristiwa di mana Yesus berada dengan murid-murid waktu berdoa di Taman Getsemani. Yudas datang dan menangkap Yesus. Itulah yang menggoncangkan. Mereka mulai buyar, mulai kabur, mulai takut. Apakah benar Yesus itu Tuhan? Padahal Yesus hadir dan berjalan bersama-sama. Itu hal pertama. Yang kedua, ayat yang ke-16 berkata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mata rohani, mata iman murid-murid tidak dapat berfungsi dengan baik. Orang yang hidup dalam ketakutan, dalam keraguan-raguan, orang percaya yang hidup dalam ketakutan dan keraguan-raguan, mereka, mata iman mereka tidak berfungsi melihat kehadiran Kristus. Ingat saudara, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Jangan-jangan kita juga seperti kedua murid ini, tidak dapat melihat kehadiran Kristus,
tidak dapat melihat bahwa Yesus ada berjalan bersama-sama dengan mereka. Akibat karena ketakutan. Yang ketiga, raut wajah tidak cerah, kusut, kusam. Coba kita lihat dari ayat yang ke-17b. Maka berhentilah mereka dengan muka muram, kusut, tidak bersinar, atau dengan kata lain, tidak berseri-seri. Yang keempat, kita melihat ayat yang ke-18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ini perkataan yang tidak fokus. Ini perkataan yang tidak fokus kepada tujuan awal, yaitu mengikut Yesus, percaya Dia 100%. Karena situasi dan kondisi membuat mereka seperti itu. Sehingga lupa bahwa sebenarnya ada mujizat. Kalau Yesus hadir itu ada mujizat, ada sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak jauh dengan situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Sudah setahun umat Tuhan ada dalam ketakutan karena situasi dan kondisi virus yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Kita ada di dalamnya. Sudah setahun orang percaya termasuk di dalamnya, hidup dalam ketakutan karena COVID-19. Jangan-jangan kita sebagai umat Tuhan juga hidup dalam ketakutan yang sangat kuat sehingga lupa janji-janji Tuhan. Akibatnya kita lihat bagian yang kelima, ayat yang ke-25 berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jangan-jangan umat Tuhan sama seperti yang dialami oleh dua orang ke Emmaus ini. Mereka dicela Tuhan akibat karena ketakutan, akibat karena situasi dan kondisi membuat mereka lupa bahwa benar-benar Yesus itu bangkit dan ada bersama-sama, berjalan, berbicara, menyampaikan kebenaran. Dicela oleh Tuhan saat itu juga, bukan nanti,
Tetapi pada saat itu juga yang keenam, saya akan baca ayat yang ke-26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Orang yang hidup dalam ketakutan, dalam keraguan-raguan, mereka mendengar firman Tuhan yang diucapkan Tuhan sendiri, tetapi mereka tidak paham. Mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Saya banyak melihat dan pernah pun saya merasakan, karena saya tidak fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada persoalan, situasi dan kondisi, sehingga saya membaca firman Tuhan, tapi itu tidak masuk di dalam hati, di dalam pikiran saya, karena saya hanya fokus kepada persoalan, saya hanya fokus kepada masalah. Saya lupa. Padahal sebagai seorang hamba Tuhan sudah hidup di dalam firman Tuhan. Tapi ada saat-saat tertentu di mana ketakutan, keraguan membuat kita lupa. Itulah yang terjadi dengan para murid. Dan terjadi juga dengan umat Tuhan yang ada saat ini. Virus membuat mereka ragu-ragu, takut, lupa janji Tuhan. Virus membuat umat Tuhan, anak-anak Tuhan, lupa janji-janji Tuhan. Tidak ada dalam sukacita. Mendengar firman Tuhan dari waktu ke waktu, tetapi ragu-ragu. Yesus berkata, bukankah Mesias harus menderita untuk semuanya itu? Untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Untuk masuk ke dalam kemuliaan yang kekal, harus mengalami penderitaan. Yesus berkata itu kepada para murid, kepada 2 orang ke Emmaus ini. Tetapi itu pun tidak dipahami mereka. Mereka tidak memahami apa yang dikatakan, apa yang disampaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas tadi itulah bagian-bagian yang dialami orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua ada dalam ketakutan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Hanya satu hal. Undanglah dia. Hadirkan dia. Undanglah Yesus Tuhan. Yesus yang telah mati, bangkit dan hidup selama-lamanya, naik ke surga. Saat ini dia berada di surga dan dia melihat saudara dan saya. Dia menyaksikan apa yang kita hadapi. Undanglah dia. Hadirkan dia. Hadirkan Kristus di dalam rumah tangga kita. Hadirkan Kristus dalam setiap pribadi kita. Dengan doa. Ayat yang ke-29.
Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka mengundang Yesus hadir, masuk, tinggal bersama-sama dengan mereka. Itu jawaban yang tepat. Kalau saudara dan saya ada dalam keraguan, dalam ketakutan, ada permasalahan-permasalahan yang tidak dapat kita selesaikan dengan akal, hanya satu: masuklah, berdoalah, hadirkanlah dia Yesus, karena dia tahu apa yang kita butuhkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus hadir di dalam rumah tangga setiap kita, di dalam setiap pribadi kita, maka ayat yang ke-30 berkata, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kalau Yesus hadir, Yesus ada dalam rumah tangga kita, maka di situ ada persekutuan yang intim. Ada persekutuan yang intim antara satu anggota keluarga dengan satu anggota keluarga yang lain. Tidak ada kekacauan, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada saling menyalahkan, tetapi ada dalam suatu persekutuan yang indah, suatu persekutuan yang manis. Kalau satu keluarga ada dalam suatu persekutuan yang indah, yang sungguh-sungguh mengandalkan Kristus, maka selanjutnya apa yang terjadi? Pasti Tuhan memberkati apa yang kita miliki. Haleluya! Apa yang kita miliki diberkati oleh Dia, oleh Yesus Tuhan kita. Kalau kita hadirkan Dia terus-menerus dalam kehidupan kita, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Karena apa? Dia hadir. Persekutuan yang manis. Dia hadir memberkati keluarga. Dia hadir memberkati setiap pribadi. Apa yang saudara miliki, apa yang keluarga miliki, diberkati oleh Tuhan. Dikatakan ia mengambil roti, mengucap berkat. Haleluya. Lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Haleluya. Kalau Kristus hadir dalam keluarga, kalau Kristus hadir dalam pribadi, apa saja yang kita miliki diberkati. Amin. Yang ketiga, kalau Kristus hadir di dalam setiap rumah tangga orang percaya, di dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan,
maka ada damai sejahtera, ada sukacita. Tidak ada kusut, tidak ada kusam, tapi ada dalam sukacita, ada glory, kemuliaan bagi Kristus. Ayat ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Firman Tuhan berkata berkobar-kobar, atau semangat, atau sukacita. Itu harus terjadi di setiap pribadi dan setiap keluarga orang percaya. Yang keempat, kalau Kristus hadir di dalam rumah tangga, di dalam setiap pribadi, maka ada kegerakan, ada kebangkitan. Tidak diam, tapi bergerak maju, melangkah. Ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Puji Tuhan. Lalu bangunlah mereka. Artinya mereka tidak diam saja, tetapi mereka bangkit dan langsung bergerak. Menceritakan kepada murid-murid yang lain, menceritakan kepada orang banyak bahwa benar-benar Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia telah bangkit, Ia hidup, Dia ada di tengah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup dalam ketakutan, tidak fokus kepada suara Tuhan, hati dan matanya tidak dapat melihat mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi. Tetapi orang yang hidupnya terlepas dari ketakutan, terlepas dari selaput-selaput kekhawatiran, maka pasti ada dalam kegerakan-kegerakan baru yang supranatural, yang bergerak, yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi itu dikerjakan terus-menerus, dan hasilnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berani menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jemaat Tuhan, ayo mari bangkitlah, bergeraklah, melangkah, terus menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar adalah Tuhan. Dia Juru Selamat. Tidak ada nama lain yang dapat membebaskan kita. Tidak ada nama lain yang dapat membuat kita sukacita. Tidak ada nama lain yang dapat memberkati kita selain nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Mari teruslah bergerak
Kristus, buat keluarga, buat saudara, buat anak-anak kita, buat orang-orang yang kita kasihi, yang kita kenal. Nyatakan kebenaran yang sesungguhnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Dia bukan disalibkan lagi, tetapi dia sudah hidup. Dia ada berjalan dengan saudara dan saya, berjalan bersama, menuntun kita, berbicara kepada kita apa yang perlu kita takutkan. Mari terus bergerak. Kalau kita bergerak, menyaksikan kebangkitannya, menyaksikan kebenarannya, maka ada sukacita yang besar di dalam hati kita, keluarga kita, dari hari lepas hari. Haleluya. Hanya doa, doa, dan doa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu menghidupkan kami. Kebenaran-Mu menuntun kami. Kebenaran-Mu mengingatkan kami. Supaya kami terus mengingat akan janji-janji-Mu. Bahwa Engkau hidup selama-lamanya. Engkau hidup selama-lamanya. Engkau naik ke surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kuasa kebangkitan-Mu menghidupkan kami. Membuat kami bergerak dan melangkah. Menceritakan terus bahwa benar-benar Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa untuk kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati umat-Mu Bapa yang sudah mendengarkan firman. Baik anak-anak, pemuda, remaja, bahkan orang tua. Supaya kami hidup terus di dalam janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Kita yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan tinggi-tinggi, come on. Come on, church. Kita akan menyaksikan warta jemaat minggu ini. Satuan pelayan ibadah raya Minggu 11 April 2021. Umatnya dibebaskan. Penuntun bacaan Alkitab minggu ini. Gembala dan pimpinan jemaat beserta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada demikian warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lambaikan tanganmu. Allah bangkit bersorak semua. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari semua jemaat saya jemput kita untuk berdiri. Haleluya, haleluya, Engkau bangkit, Engkau menang, Engkau ada dalam kemuliaan-Mu. Dan saat ini Bapa, di hari kemenangan ini kami berdoa, memberkati jemaat-Mu dan setiap orang yang menikmati persekutuan dengan Engkau. Dalam masa kebangkitan Tuhan Yesus ini, berkat kebangkitan melimpah, mengalir dan mengalir bagi jemaat-Mu semua. Kami berdoa supaya Tuhan menolong dari anak-anak sampai orang dewasa dalam usaha pekerjaan setiap hari, diurapi, diberkati, dan menikmati segala berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, Presiden, para menteri, para gubernur di setiap daerah, TNI, Polri, DPR, MPR, DPRD, provinsi kota, juga dalam keberkatan Tuhan. Roh takut akan Tuhan menyertainya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang tidak berpengharapan sudah diubahkan. Penuh kemuliaan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada yang berulang tahun bagi jemaat-Mu semua, biarlah Roh Kudus menolong, mengurapi dan memberkati, sehingga ada kekuatan baru dan ucapan syukur melimpah dari dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang kekasih, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Kembalilah dalam setiap aktivitas sepanjang hari ini. Lakukan kehendak Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang dianugerahkan oleh Bapa melalui pribadi Yesus Kristus, menang dari maut, menyertai, memberkati, mengurapi, dan memberikan satu kekuatan. Haleluya, dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Haleluya, shalom, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Haleluya, amin.